5, 4, 3, 2, 1. Let's go. This is turis tutorial. Udah buka kamera, udah apa-apa ya? Ya, tidak apa-apa biar. Nah, hari ini kita akan menguji validitas dari soal instrumen yang telah kita buat ya, yaitu tentang materi pola bilangan. Jadi kita kemarin buat 10 soal, kita ujikan kepada siswa sebanyak 60 sampel dapat ya. Kita share. Nah, kita punya 60 sampel siswa ya. Di sini sudah tertera seluruh sampelnya dan jawaban-jawaban siswa serta skor-skornya yang menggunakan Google Form. Ya, kita akan menguji ya tabel jawaban siswa ini dengan memasukkannya ke SSPS ya. Aplikasi IBM SSPS. Apakah soal yang kita buat ini valid atau tidak ya, baik atau tidak, nanti akan teruji di SSPS. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari SSPS 20 ya, versi 20 yang versi merakyat sekali, bisa digunakan oleh setiap laptop dan bisa dari 32 bit maupun 64 bit. Yang mau beli silakan DM @reni_saputra_ali. Oke. Selanjutnya, untuk membuat daftar evaluasi atau nilai validitas dan reliabilitas ya, pertama kita harus buat dulu dalam bentuk Excelnya ya. Nah, di sini kan masih bentuk masih jawaban dan ini ada skornya. Kita buat dalam bentuk coding atau kode, yaitu di sini kalau dia jawabannya benar, di sini ada nomor soal 1 sampai 10. Kalau dia jawabannya benar 1, kalau salah itu 0 ya. Jadi 1 0 1. Jadi jumlah benar 5 dan di sini ada namanya. Kalau dalam penelitian tidak boleh disebutkan nama asli, maka di sini kita buat inisialnya saja gitu ya. Nah, di sini sudah ada nama, jadi pertama kita buka dulu SSPS ya. Nah, untuk tabel awal di SSPS kita klik ada di sini ada var semua ya di sini ya. Kita klik new aja, kita coba klik new data. Oke, sama ya. Ya, kita biarkan aja yang ini. Nah, di tabel pertama misalnya kita tulis soal 1. Ingat tidak boleh pakai spasi atau tidak boleh yang namanya ya ini ya. Jadi di sini kita klik soal 1. Ingat di SSPS tidak boleh ada spasi ya. Dan juga diingat-ingat kalau huruf pertamanya besar atau kecil ya, harus diingat karena ini berkaitan dengan codingnya juga. Jadi soal 1 kita buat lagi, ini S nya besar saya pakai di awal. Soal 2 saya kebiasaan deh. Oke, kita soal 3. Oke, soal 4. Oke, soal 5. Oke, aku ini penasaran kenapa ini nggak bisa ditarik kayak Excel ya. Soal 6. Ini aplikasi Ren. Soal 7. Soal 8. Soal 9. Ya. Sharing ya di sini. Kita ganti numerik, ini salah ini, numerik. Soal 10. Nah, dan di sini kita kasih skor total. Nah, maka yang selanjutnya ya, di sini kan tadi ada kesalahan miss ya, harusnya di sini juga 8, yaitu mengikuti seluruhnya ya. Oke, yang selanjutnya itu desimalnya itu kita rubah ke 0 ya. Desimalnya ini kita rubah ke 0, bisa langsung dikurangi aja kayak gini. Nah, semuanya 0 ya. Kenapa ini mau ke 0 ya, supaya 0,0 ya, jadi kepas gitu kan. Ini soal kita juga ngepas gitu. Habis itu di bagian setelah ini kita akan masuk ke bagian mensure ya. Mensure kita ganti ke Scarlet semuanya. Scarlet. Nah,
setelah demikian kan ini sudah terbentuk dengan sedemikian sehingga kita masuk ke data view. Nah, data view ini kita sudah ada soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai skor total. Kita bisa menggunakan input manual kayak tadi 1001 atau kita juga bisa menggunakan data yang ada pada Excel atau yang telah kita buat tadi ya, sesuai dengan data yang kita peroleh. Nah, kita balik lagi ke Excel. Jadi data yang ini ya 1101 kita blok di sini dari nomor 1 ya. Ingat ngebloknya dari sini sampai ke jumlah gitu ya. Kita punya 60 data, jadi di sini kita blok semuanya supaya lebih valid. Untuk mengecek validasi biasanya itu menggunakan 30 data, minimal 30 data. Kalau kurang dari 30 data itu tidak bisa ya. Bukan tidak bisa ya, tidak termasuk valid. Jadi kita kopikan aja karena kita sudah ada 60 data dari responden kita. Kita masuk lagi ke SSPS. Ya gini ya. Kita masukkan ke sini, kita paste. Ctrl V. Nah, ini sudah tercopy seluruhnya. Jadi benar ada 60 data? Ya benar ya, ada 60 data jadi yang kita punya. Nah, setelah itu kita ingin menguji yang namanya variabel validitas atau bisa disebut juga dengan reliability sebuah soal atau instrumen. Maka cara untuk membuat yang namanya itu variabel reliabilitas itu kita lihat ya. Caranya itu adalah dengan mengelik analisis ya, analisis. Saya sekali ya nggak ada versi Indonesianya ya, jadi saya harus belajar lagi bahasa Inggrisnya. Analisis, habis itu kita klik correlate, habis itu kita klik verified. Nah, variate, jadi variabilitas variate. Nah, di sini sudah ada 10 soal kita ya, semuanya. Nah, bagaimana caranya kita bisa kontrol A atau seluruhnya kita blok ini, seluruhnya ini kita pastikan ke variabel gitu. Ini yang ingin kita uji gitu ya. Dari sini kita uji ke sini, masuk semuanya ke sini. Nah, setelah masuk ya, setelah masuk uji reliabilitas, kita lihat di sini, kita klik person aja ya, model coverage person. Habis itu di Tyler ada flash segment ya. Habis itu kita klikkan aja, jika sudah tampilannya sedemikian sehingga kita klik OK. Nah, di output kita akan memiliki yang namanya tabel korelasi atau tabel variabilitas gitu, variabilitas ini tabelnya. Nah, tabel variabilitas. Di sini ada keterangannya juga ya. Gimana nih zoomnya ya? Oh, ada zoom guys. Di sini jika ada tanda 2 ya, 2 di sini ini valid ya, ada 2 bintang sangat valid. Jadi levelnya 0,1 dan 2 Thailand. Jika ada 1 ini juga valid ya. Kita lihat di mana-mana sih yang ada valid gitu ya. Nah, di sini kita lihat ada bintang 1 untuk soal nomor 1 kita. Ini menandakan soal nomor 1 kita itu valid dengan tingkat akurasi 1 bintang gitu ya. Nomor 2 ada 2 bintang di sini. Gimana ya, saya mau ngezoom ini. Oh, ini. Nah, kita bisa lihat bersama. Tadi. Oh, ini dalam bentuk lain ya. Coba kita close dulu ya gini. Kita lihat di skor total ya, skor total. Ini view print ini, bukan view itu ya. Tolerate view print ekspor, kita bisa ekspor ya. Ya, kita lihat aja dulu di subtotal. Di sini ada 1 bintang valid, 2 bintang juga valid, 2 bintang di soal nomor 3 dengan korelasi 555 valid, nomor 4 juga valid, 5 valid semua ya. Kita lihat sampai nomor ke 10, soal nomor 10 ini juga valid dengan korespondensi 60. Oke. Jadi kita tahu bahwa seluruh soal kita seluruhnya valid ya. Jadi seluruh soalnya sudah valid gitu. Kita lihatnya dari bintang-bintang ini. Sekarang kita ingin
Setelah selesai kita ekspor aja atau kita save dulu untuk uji validitasnya itu ya. Kita bisa klik file, kita save. Kita file, kita ada save ya. Jadi ya save ya. Oke, kita save. Nah, untuk format dari reliabilitas adalah SWP gitu ya, SPP ini ya. Kita pilih tempat save-nya, saya nggak mau nge-save di sini, kita kembali aja ke feature semester 5 karena saya ingin mengumpulkannya jadi satu gitu ya, praktek. Ini validitas SSPS, kita save gitu. Oke. Juga kita bisa mengekspornya itu dalam bentuk Word gitu ya. Kita bisa ekspor dia, ini kan dalam bentuk SPS ya. Tapi kalau orang yang nggak punya SPS kan nggak bisa akses gitu ya. Kalau kita bentuk SPS saja, jadi kita bisa bentuk doc gitu ya. Kita output evaluasi di sini, output doc. Oke. Oke, kita klik OK. Maka dia akan mengekspor ke Word gitu. Kita lihat apakah benar-benar ke ekspor di Word ya. Nah, ini yang validitas tadi dan ini adalah output dari yang kita tadi gitu ya. Jadi bisa dibuka di Word Office 365. Bagi yang ingin membeli Word Office 365 silahkan hubungi saya di DM @reni_saputra_ali. Harganya tengah promosi loh. Oke. Nah, ini dari validitas soal kita. Nah, jadi kita bisa lihat secara Word gitu ya hasil dari reliabilitas kita. Nah, di sini dari soal nomor 6 ya, 6. Dia tuh agak beda ya. Ada ya? Oh ya, ini. 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi kita dapat lihat bahwa seluruhnya valid tadi ya. Oke. Kita sudah dapatkan. Nah, sekarang kita akan menguji yang namanya reliabilitas. Bentar ya. Jadi kita akan uji yang namanya reliabilitas. Setelah kita uji reliabilitasnya, kita uji reliabilitas. Kita kembali lagi ke sini ya, ke project kita. Ini kan output ya, kita punya dua. Ini ada output ya, outputnya sudah kita. Lalu kita ke project lagi ya. Jika kita ingin menguji reliabilitas, itu kita klik analisis. Jadi di sini tuh kayak analisis secara komputer banget ya. Jadi sudah tersedia. Jadi kita klik scale, habis itu reliability. Nah, reliability. Kalau tadi kita klik current variable ya, menguji variabilitas, kita scale reliability analisis. Jadi kita ingin menguji reliabilitas sebuah data ini gitu ya. Kita klik ini. Nah, setelah ini kita bisa, kan soalnya seluruhnya valid gitu ya, seluruhnya valid. Jadi boleh kita kontrol A untuk seluruh soalnya gitu ya. Jadi kita kontrol A gitu. Kontrol A. Tapi jika ada soal yang tidak valid, misalnya ada salah satu nih soal tempat-tempat yang nggak valid, nggak ada bintangnya itu, berarti jangan dimasukkan ke sini. Bisa kalian tambah satu persatu atau klik kontrol gitu kayak gini bisa gitu ya. Kalau di Apple komando namanya. Jadi kalau soal kita semuanya valid ya, bisa dipertanggungjawaban, maka kita tinggal masukkan seluruhnya ke CD gitu. Tetapi dengan pengecualian subtotalnya jangan kita masukkan ya. Subtotalnya jangan kita masukkan karena subtotal ini tidak masuk dalam variabel reliabilitas kita. Nah, itu kita masukkan ke item. Nah, setelah itu kita lihat ya, kita lihat ini sudah ada 10 soal ya. Kita ini kan alpha ya. Nah, biasanya kalau yang board ini split and half yang biasa digunakan dalam model gitu ya. Split and half. Kita klikkan langsung aja oke. Nah, kita dapat variabel reliabilitas kita gitu ya. Nah, kita dapat tabelnya ini pada ini korelasi di sini ya, reliabilitas. Oke. Nah, di sini ada tabel reliabilitas ya dari 461 sampai ini 5A gitu ya. Cara bacanya gimana? Baca yang agak susah ya cara bacanya.
Ya, tapi biasa aja jika ini kan get half ini yang bawah kali ini dari variabelnya. Jika ini lebih dari 0,6 maka dia reliability-nya tinggi ya, sudah di atas rata-rata. Atau bisa juga kita bisa menggunakan yang mana tabel R gitu ya, tabel R ini ya, tabel R, nilai tabel R dari sebuah momentum. Jadi bisa kita langsung buka. Nah, jadi gimana sih tabel R dari sebuah momentum untuk 30 data? Nah, ini ya untuk 30 data. Untuk spesifikasi ketargetan signifikannya ini kan 30 data ya. Salah, 60 data ya kita ya. Maaf, 60 data di sebelah sini. Ini 60 data. Nah, jadi teknik sertifikatnya itu adalah 0,252 ya. Habis itu di sini 0,330. Nah, jadi di sini sudah di atas rata-rata. Jadi data kita itu sudah 0, berapa tadi? Reliabilitasnya jadi 6,55 ya. Jadi 0,655. Jadi di sini kita dapatkan bahwa soalnya itu reliable gitu atau reliability ya itu cukup tinggi. Jadi soal yang kita buat itu bagus, jadi dua-duanya bagus bahwa validitas kita seluruh soalnya itu tervalidasi dengan baik ya, validasi semua. Dan soalnya habis itu untuk reliabilitasnya kita juga sudah bagus ini dengan skor 0,65 gitu. Dimana ini di atas sebuah rata-rata. Nah, di sini ada dari sebuah ini. Oke, kita save aja ini biar gak hilang. Dan juga ini kita bisa save ya, yang ini kita save lagi karena dia ada dua tipe, yaitu sistem save yang tadi. Nah, sedangkan untuk data atau input data itu namanya SSPS, statistik atau SAP ya namanya. Kalau yang output tadi bukan SAP, beda. Ya, jadi kita save 2 kali agar tidak ada kehilangan data gitu ya. Nah, habis itu kita klik aja di mana kita mau save ya. Kita klik di feature, kita semester 5, evaluasi, habis itu praktek. Di sini kita ganti uji coba dokumen, input dokumen nih, input dokumennya, input dokumen SSPS ya. SWSS. Jadi ada banyak ya di sini ya. Jadi kita klik save aja. Oke, ini sudah save. Jadi kita bisa close aja. Nah, kita close. Ya, sudah ya, sudah. Kalau kita ingin buka lagi ada sih di sini. Ini ya. Ini hasil Word. Habis itu ini hasil dari apa ya, ini adalah datanya hanya 2 KB kok, kecil kali ya ternyata. Habis itu ini juga validitas SPS ya, jadi bisa kita lihat kembali setelah kita save gitu. Coba kita cek lagi, agak lemot ya. Oke, cukup itu dulu, and see you next time in tutorial Redis.